Pada video kali ini kita akan membedah lapisan demi lapisan perjalanan A321. Kita akan menelusuri jejaknya dari berbagai sudut pandang. Ini bukan sekedar cerita tentang mesin dan logam, ini adalah ambisi manusia untuk menaklukkan langit yang sebelumnya dianggap mustahil. Dan mari kita mulai videonya. Banyak pihak mengira desain Airbus A321 hanyalah produk susulan yang lahir setelah kesuksesan A320. Faktanya, pengembangan varian ini sudah masuk dalam blueprint Airbus sejak awal. Rancangan pesawat yang lebih panjang ini telah disiapkan oleh para insinyur Littlehose bahkan sebelum A320 resmi diperkenalkan ke publik. Pada akhir era 1980-an, Airbus menetapkan strategi yang jelas untuk memimpin pasar penerbangan global. Lini keluarga A320 harus mampu mengisi seluruh segmen pesawat narrow body. Oleh karena itu, A321 sejak awal diposisikan secara terencana untuk menantang dominasi Boeing 757 yang saat itu menguasai rute penerbangan lintas benua yang berkapasitas sangat banyak. Nilai jual utama yang ditawarkan Airbus sangat praktis dan terukur, yakni efisiensi operasional dari A321 secara spesifik yang dirancang untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20% lebih rendah dibandingkan rivalnya dari Amerika Serikat. Untuk mewujudkan strategi tersebut, para insinyur membanyakan pesawat A320 sejauh 6,94 meter. Secara struktural, pemanjangan ini dilakukan dengan menyisipkan dua segmen lambung tambahan pada kerangka utama. Segmen ini sepanjang 4,27 meter di depan sayap dan 2,67 meter di belakang sayap. Modifikasi ini meningkatkan kapasitas penumpang dan ruang kargo secara efektif, memposisikan A321 untuk mengisi celah antar pesawat rute pendek dan menengah. Proses pengembangan A321 membutuhkan pendanaan yang sangat banyak. Airbus harus mengamankan dana tambahan senilai 1,8 juta dolar atau sekitar 175 pound sterling pada saat itu. Melalui pinjaman dari Bank Investasi Eropa atau EIB dan juga investor swasta, pendanaan ini akhirnya menghasilkan prototip pertama dari A321 dengan nomor registrasi FPWW-IA. Sukses melakukan penerbangan perdana pada 11 Maret 1993, Lufthansa dan Alitalia menjadi operator pertama yang menerbangkan pesawat ini secara komersil. Sebagai komitmen awal, Lufthansa memesan 20 unit dan Alitalia memesan 40 unit. Lufthansa menerima unit A321 bermesin V2500A5 pertamanya pada 27 Januari 1994. Disusul Alitalia yang menerima pengiriman perdana untuk unit bermesin CFM5665B pada 22 Maret di tahun yang sama. Namun varian komersial perdana yang diklasifikasikan sebagai A321-100 ini memiliki kendala operasional yang sempat menghambat penjualannya. Meski pesawat ini berbadan lebih panjang dan mampu membawa lebih banyak penumpang, jarak tempuh pesawat ini justru jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan A320. Keterbatasan ini bersumber dari keputusan desain awalnya, yakni absennya tangki bahan bakar tengah atau center fuel tank. Akibatnya pesawat beroperasi dengan kapasitas bahan bakar yang sama dengan A320, tetapi harus mengangkat beban yang jauh lebih berat. Pada saat itu, berat lepas landas atau maksimum take off weight dari pesawat A321-100 ini mencapai 83.000 kg. Keterbatasan jarak tempuh ini membuat A321-100 kurang diminati di pasar global. Maskapai menyadari bahwa pesawat ini hanya efisien untuk rute pendek dengan kapasitas penumpang yang sangat banyak, sehingga membatasi fleksibilitas operasionalnya. Tercatat pada saat itu hanya sekitar 90 unit varian 100 yang diproduksi. Selanjutnya, merespon kendala arsitektur tersebut, para insinyur Airbus kembali melakukan evaluasi desain. Pada tahun 1996, A321-200 diluncurkan sebagai solusi dari perbaikan sebelumnya. Varian baru ini mengintegrasikan tangki bahan bakar tambahan atau additional center tanks, di mana additional center tanks ini diletakkan di kompartemen kargo, serta menggunakan mesin dengan daya dorong yang lebih besar. Pembaruan teknis ini berhasil meningkatkan jarak tempuh dari A321 agar kembali setara dengan kemampuan A320 standar. Kehadiran varian 200 inilah yang pada akhirnya mengukuhkan posisi A321 sebagai alternatif fungsional Boeing 757, sekaligus penantang kompetitif bagi keluarga Boeing 737. Memasuki abad 21, industri penerbangan dihadapkan pada dua tantangan operasional utama. Yang pertama adalah fluktuasi harga minyak bumi dan meningkatnya standar keselestarian bumi. Kondisi pasar pada saat itu
mendesak maskapai global untuk segera mencari cara agar dapat menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Merespon tuntutan tersebut, pada 1 Desember 2010, Airbus secara resmi meluncurkan program keluarga A320neo. Pembaruan lini pesawat ini menjadi langkah strategis yang mengarahkan industri aviasi komersial pada standar efisiensi modern. Varian A321neo ini tidak lahir dari perombakan arsitektur lambung secara menyeluruh. Pengembangan pesawat pada saat ini difokuskan pada optimasi sistem pendorong dan peningkatan efisiensi aerodinamika. Kerangka dasar dari A321 disesuaikan untuk mengakomodasi dua pilihan mesin turbofan dengan rasio bypass yang tinggi. Kombinasi propulsi mesin generasi baru ini dipadukan dengan penyempurnaan aerodinamika serta penambahan sayap kecil vertikal di ujung sayap yang disebut sharklets mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 15% dibandingkan dengan varian pendahulunya dengan menggunakan current engine option. Secara teknis, efisiensi mesin baru ini tidak hanya menurunkan konsumsi bahan bakar, tetapi juga berimbas langsung pada peningkatan daya jelajah dan kapasitas pilot. Penghematan bahan bakar tersebut memberikan A321neo tambahan jarak tempuh hingga 500 mil atau sekitar 296 km tanpa perlu memperbesar ukuran tangki bawaan. Dimensi eksternal A321neo tetap mempertahankan proporsi pendahulunya dengan panjang 44,51 meter dengan rentang sayap 35,8 meter. Perubahan yang paling signifikan justru terjadi pada tata ruang kabin internal melalui desain yang disebut Airbus Cabin Flex. Melalui konsep Cabin Flex ini, Airbus memodifikasi tata letak pintu darurat dengan memadukan pintu di atas sayap dengan menggeser pintu keluar di area ekor. Desain ini memberikan maskapai keleluasaan untuk mengatur ulang tata letak kursi tanpa menyalahi regulasi evakuasi darurat. Hasilnya membuat kapasitas maksimal dari pesawat Airbus A321neo dapat ditingkatkan secara legal hingga mencapai 244 kursi untuk konfigurasi kelas ekonomi tunggal. Bagi maskapai dengan biaya rendah, kapasitas ini merupakan titik optimal untuk mencapai efisiensi biaya per kursi di kelas pesawat narrow body. Prototipe pertama dari pesawat Airbus A321neo menjalani uji terbang perdananya pada 9 Februari 2016. Dan memperoleh sertifikasi pada 15 Desember 2016. Pesawat ini resmi beroperasi secara komersil pada bulan Mei 2017 bersama dengan maskapai Virgin Amerika. Pada saat itu, pasar merespon varian ini dengan volume pemesanan yang sangat tinggi. Tingginya permintaan terhadap Airbus A321neo mencatatkan rekor pesanan yang melampaui penjualan varian A319neo, sekaligus merebut porsi signifikan dari pangsa pasar pesawat lorong tunggal atau narrow body milik kompetitor lainnya. Tercatat pada saat itu pesanan untuk seri ini telah melampaui angka 513 unit. Perkembangan paling signifikan pada program A321neo terlihat saat Airbus memutuskan untuk memaksimalkan kemampuan jelajah pesawat narrow body untuk rute penerbangan jarak jauh. Langkah strategis ini diwujudkan melalui peluncuran dua varian secara berurutan, yaitu A321LR atau long range dan disusul dengan Airbus A321XLR atau extra long range. Kehadiran kedua varian ini secara efektif memperluas batasan operasional dari pesawat narrow body di industri penerbangan komersil. Yang pertama ada pesawat Airbus A321LR. Pesawat ini dibangun dengan basis Airbus A321neo standar, namun dengan modifikasi tata letak sistem bahan bakar dan peningkatan urat lepas landas atau maksimum take off dengan mengalokasikan sebagian ruangan kargo di bawah. Airbus menambahkan 3 unit tangki bahan bakar dengan tambahan additional center tanks yang berkonsep modular. Penambahan kapasitas bahan bakar ini memungkinkan A321LR mencapai jarak tempuh hingga 740 km dengan membawa penumpang sebanyak 206 penumpang dalam konfigurasi kabin standar. Kemampuan teknis ini membuka model bisnis baru bagi maskapai penerbangan. Pesawat narrow body kini mampu melayani rute transaksi jarak jauh secara efisien, seperti penerbangan JetBlue dari New York ke Paris atau rute SAS yang menghubungkan Copenhagen dengan Washington. Sebelumnya, rute jarak jauh lintas benua ini hanya ekonomis jika dioperasikan menggunakan pesawat berbadan lebar yang membutuhkan volume penumpang tinggi. Seiring berjalannya waktu, produksi dan spesifikasi A321 secara teknis diintegrasikan ke dalam lini armada A321neo reguler. Airbus mulai menghentikan penggunaan label khusus LR ini dalam katalog teknis mereka, seiring dengan peningkatan spesifikasi pada varian standar dari A321neo.
Secara teknis, varian ini biasa disebut dengan A321NX. Kemudian yang kedua ada pesawat A321XLR. Meskipun varian LR berhasil melayani rute transatlantik, evolusi keluarga A320 mencapai titik terjauhnya dengan peluncuran A321XLR, yang mana pesawat ini mendapatkan sertifikasinya pada tahun 2024. Pesawat ini secara signifikan memperluas batasan jangkauan pesawat narrow-body, di mana pesawat tipe ini dapat menempuh perjalanan hingga 8.700 km yang memungkinkannya terbang nonstop hingga 11 jam. Peningkatan operasional ini memfasilitasi maskapai untuk membuka penerbangan langsung pada rute jarak jauh dengan peminatan yang sangat sedikit. Contoh saja seperti rute New York Roma, London Vancouver, hingga potensi dari Sydney hingga Kuala Lumpur. Inovasi utama di balik jangkauan yang ekstra ini adalah integrasi tangki bahan bakar tengah rear center tank yang permanen. Berbeda dengan tangki modular ACT pada varian LR yang bisa dibongkar pasang di dalam kompartemen kargo, RCT ini dibangun menyatu dengan struktur lambung bagian bawah, tepat di bawah lantai kabin penumpang. Tangki ini dapat menampung hingga 12.900 liter. Desain struktural ini jauh lebih efisien secara ruang karena dapat mendistribusikan beban secara presisi dan meminimalkan penambahan bobot kosong di pesawat dibandingkan dengan sistem tangki modular. Untuk mengakomodasi tambahan kapasitas bahan bakar tersebut, Airbus A321XLR ini ditingkatkan menjadi 101 metrik ton. Peningkatan bobot ini menuntut para insinyur Airbus untuk melakukan sejumlah penyesuaian struktural. Modifikasi tersebut meliputi penguatan tiang penyangga roda, peningkatan kapasitas sistem pengereman, modifikasi penutup sayap atau inboard flap, pembaruan sistem saluran air dan pembuangan, serta perluasan penutup aerodinamis di bagian perut pesawat. Berkat optimalisasi aerodinamika dan mesin generasi baru, Airbus A321XLR ini mampu menciptakan konsumsi bahan bakar per kursi hingga 30% lebih rendah dibandingkan pesawat kompetitor generasi sebelumnya di jarak kelas menengah hingga jauh. Penempatan tangki bahan bakar berkapasitas lebih dari 12.000 liter tepat di bawah lantai kabin penumpang menghadirkan tantangan pada sisi keselamatan. Hal ini memicu proses sertifikasi komprehensif oleh EASA, yaitu Badan Keselamatan Penerbangan di Uni Eropa, di mana waktu sertifikasi ini memakan waktu lebih lama, di mana waktunya itu kurang lebih selama 5 tahun. Pada saat itu, Boeing turut menyampaikan tinjauan resmi kepada FAA terkait dengan rancangan ini. Mereka menyoroti potensi resiko keselamatan jika terjadi insiden keselamatan pada sistem roda pendaratan, yang mana fokus utamanya itu ada pada belly landing, di mana ketika pesawat tergelincir pada landasan pacu, kekhawatirannya terletak pada kemungkinan gesekan yang sangat ekstrim antara serpihan logam yang mungkin dapat menembus tangki RCT ini, yang dapat memicu kebakaran dan membahayakan keselamatan di kabin. Sebagai solusi pemenuhan regulasi, Airbus merekayasa ulang pelindung bagian bawah dari pesawat Airbus A321XLR menggunakan material komposit fiber metal yang memiliki sifat perlambatan api yang sangat tinggi. Struktur perut pesawat ini diperkuat agar mampu menyerap dan menahan tekanan benturan saat pendaratan darurat tanpa roda. Lapisan ini ditambahkan guna menahan penetrasi api dari luar akibat ceceran bahan bakar sehingga memberikan waktu evakuasi yang cukup bagi kru dan penumpang. Kemudian FAA menyetujui efektivitas desain ini dan menerbitkan peraturan final pada awal Mei 2024 yang melancarkan jalan bagi dirilisnya pesawat Airbus A321XLR. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalian ada pendapat atau mungkin kalian ada pengalaman berpergian dengan menggunakan pesawat Airbus A321XLR ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton.